Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam diberi kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya ibu-ibu belum makan. Apa kabar ibu semua, sehat? Mohon maaf Pak, Bapak tidak saya sapa karena minoritas. Ini acara ibu-ibu, bapak-bapak semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dipesan oleh Ustadz Lukman, besok Ustadz Abdul Somad akan ketemu dengan ibu-ibu yang jumlahnya 1000 orang. Saya sangka rupanya memang betul 1000 orang, ramai sekali. Jadi kalau 1000 orang ini ngaji 1000 ini pulang ke rumah jadi 2000. Kenapa? Karena ibu-ibu ini akan memaksa suaminya dan suaminya ikut semua. Lalu kemudian dia cerita ke anaknya jadi 3000, menantunya jadi 4000, cucunya 4500. Jadi memang peran perempuan itu luar biasa. Makanya dikatakan an-nisa, perempuan imadul bilad. Tiang negara Indonesia ini, tiang dunia ini perempuan. Idza sholahat sholahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negeri jadi baik. Tapi kalau sudah perempuannya rusak, hancur, maka rusaklah semuanya. Saya dipesan supaya Ustadz Somad cerita bagaimana ibu Ustadz Somad dulu mendidik dan mengajar Ustadz. Jadi dia selama dalam perjalanan, itulah yang saya ulang-ulang lagi, gimana dia dulu ya, karena tidak ada bukunya. Kalau ngajar hadis ada bukunya, ngajar tafsir ada kitabnya. Tapi kalau permintaan khusus Ustadz Lukman ini, di perjalanan apa yang mesti saya ingat? Akhirnya saya simpul, ringkas-ringkaskan, dapat saya lah 5 poin. Nah, inilah yang akan saya sampaikan insya Allah. Bagi yang menulis silakan catat, bagi yang tidak menulis insya Allah rekamannya bisa diputar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang pertama, seingat saya, ibu saya itu dia suka bercerita. Jadi saya di antara pendidikan itu adalah cerita ibu. Nah sekarang banyak ibu-ibu ini tidak sempat cerita dengan anak-anaknya, tidak ada komunikasi dengan anak. Kenapa tidak sempat cerita? Karena sibuk scroll. Sibuk ngedit foto, sudah pakai 5 filter masih hitam juga. Sibuk di grup WhatsApp. Ini yang saya bicarakan ini tidak ada di Pontianak. Yang di Pontianak ini solihah semua. Kalau ada yang tersinggung berarti ada. Jadi dia selalu bercerita, tapi karena dia bukan S1, S2, S3 profesor, jadi cerita dia itu tidak cerita tentang sahabat Nabi, mungkin dia tidak tahu. Dia selalu bercerita tentang kakeknya, ayahnya, neneknya. Dia selalu cerita yang selalu dibanggakannya ke saya, kakeknya. Kakekku dulu namanya Syekh Abdurrahman, dia belajar ke Patani, Thailand. Dari Thailand dia pergi ke Makkah, dia di Makkah 7 tahun, kitabnya 3 kereta lembu. Jadi selalu saya diceritakan tentang kelebihan-kelebihan. Syekh Abdul Rahman itu punya istri namanya Hajah Siti Maryam. Maryam ini kalau beli garam 1 goni, ketika sampai ke dapur tinggal setengah goni. Loh, kok garamnya tinggal setengah goni, Mak? Karena dia beli garam, dia takut garamnya ini dijilat anjing karena dijemur di tepi pantai. Maka sampai ke rumah disamaknya garam itu.
Garam kalau disamak dicuci 7 kali kan tinggal setengah. Jadi cerita itu melekat ke kepala saya. Nenekku namanya Hajah Siti Maryam. Maryam itu dulu kalau bertanam padi, biasanya orang menyemai dulu. Diambil bibit padi itu, ditanam untuk nanti ditanam di tengah sawah. Biasanya dia tanam sepertiga untuk dia, yang 2/3 dibagi-bagikannya. Begitulah kedermawanannya. Nenekku dulu di depan rumahnya ada pasar, kalau mau hari raya dibelikannya baju fakir miskin. Jadi cerita-cerita itu masuk ke kepala saya sebelum saya masuk sekolah, sebelum masuk pondok, sebelum ke Mesir, sebelum ke Maroko, sebelum ke Sudan. Cerita itulah yang masuk ke kepala saya duluan. Makanya ibu-ibu mesti bercerita. Kalau belum pandai cerita, nanti kita minta Ustadz Lukman buatkan kursus cerita. Bagaimana supaya ibu bercerita. Karena Quran itu juga isinya cerita. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Musa, cerita tentang Nabi Isa. Satu surat khusus, surat Maryam, Faqsusil Qasasa. Ceritakan cerita-cerita ini la'allahum yatafakkarun, supaya manusia itu berpikir. Setiap kita ini punya akal, punya otak, punya pikiran, tapi tidak semuanya on, banyak yang off. Hanya saja tidak tertulis. Allah masih sayang. Kalau Allah tak sayang, tertulis di sini off. Bagaimana mengonkannya? Mengonkannya itu adalah dengan cerita. Dan saya lihat Ustadz Lukman selalu bercerita. Dia bercerita bahwa beliau masuk ke dalam hutan, ternyata mereka makan ikan teri yang berulat. Beliau masuk ke dalam hutan, ternyata santri-santrinya di kebun karet karena tidak ada WC. Beliau masuk ke dalam hutan, ternyata di dalam hutan mereka makan beras bercampur dengan ubi. Cerita. Dan hidup ini adalah cerita. Termasuklah pertemuan kita hari ini akan menjadi cerita yang akan saya bawa pulang ke Pekanbaru. Saya akan cerita ke santri-santri, aku baru saja pulang dari Kalimantan Barat. Katanya Ustadz dihadang. Enggak ada. Aku cuma dihadang 1000 emak-emak garis keras. Hidup ini kan adalah cerita, cerita yang baik-baik, maka ceritakanlah cerita itu. Jadi ibu cerita. Ibu kira-kira siap bercerita dengan anak-anak? Ceritakanlah bu. Tapi Pak Ustadz, hidup saya kan semuanya, enggak semuanya baik. Ceritakan yang baik-baik. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, yang keruh-keruh jangan ceritakan. Adapun yang buruk-buruk jangan ceritakan. Mama, gimana mama ketemu dengan papa dulu? Tak usahlah kau tanya, kami ditangkap security. Tak usah cerita. Itu cerita kami sayang. Habis itu langsung kasih tahu ke suami, yang kau ceritakan ya. Siapalah yang tak punya dosa di dunia ini? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam ini pernah silap dan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang adalah orang yang memperbaiki kesalahannya. Kalau dulu kita pernah salah, maka anak-anak kita mudah-mudahan baik-baik semua insyaallah. Jadi poin yang pertama adalah cerita. Berikutnya yang kedua, seingat saya, ibu saya itu dia selalu memberikan contoh praktek langsung. Jadi tidak hanya sekedar ngomong, tapi dipraktekkannya. Kalau saya anak pertama, adik saya laki-laki anak kedua, kami cuma 2 orang, tak ada saudara perempuan. Jadi kalau dia memasak, saya ikut ke dapur, itu dicontohkannya langsung. Ini namanya mencuci ayam. Nah, ini mencuci ayam ini begini caranya. Ayam ini dibuang, ini yang hitam-hitam ini kotor ini. Kalau mencuci cumi,
tunjukkannya, cumi. Ini cumi ini ada giginya, ini jangan kau makan. Ini cumi. Ini sampah. Ini daging. Kalau mencuci ayam ini kau cuci 2 kali, kalau mencuci daging 4 kali. Kenapa ayam ini 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Kalau daging ini 4 kali kan kakinya 4. Kita anak-anak ya iya aja lah. Sekarang setelah tua nih baru saya paham, rupanya ayam itu memang 2 kali cukup karena daging putih. Kalau kambing, sapi mesti 4 kali karena darahnya banyak, daging merah. Begitulah cara dia mengajar. Nanti sesudah kau cuci, siraman terakhir tuh kau siram, kau berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kau merantau pergi jauh, masak sendiri. Cara masak tuh begini, ambil cabai, bawang, tomat, giling, masak kuali. Caranya supaya tahu kuali itu minyaknya udah panas atau belum, kau kasih sedikit. Nah, kalau udah berbunyi berarti panas itu. Masukkan yang digiling tadi sampai dia menguning. Habis itu baru masukkan dagingnya sampai warnanya berubah. Sesudah warnanya berubah baru masukkan air. Garamnya nanti belakangan. Kalau mau pakai santan baru kasih santan. Begitu detailnya dia mengajar. Sekarang banyak ibu-ibu menyuruh anaknya pisah, tapi dia tak pernah buat. Kalaupun masakan, banyak ibu-ibu sekarang masakannya, nama masakannya touch screen. Touch screen. Hah? Tidak ada di Pontianak. Ini adanya di planet Mars sama Pluto dan Neptunus, Merkurius. Main tunjuk aja, tunjuk screen. Nah, ini namanya. Pas ditanya orang, kita datang tamu, ini apa nih? Ini namanya gulai tunjuk. Jadi saya diajarkan itu. Kalau kau mau memasak sup, maka nanti diambil itu namanya buah pala, kayu manis, kulit manis, bawang putih, ditumbuk halus, digoreng sampai dia mempisah. Bagaimana caranya udah masak, Mak? Berpisah antara minyak sama bumbunya. Udah nampak pisah, udah. Masukkan ayam. Nanti ayamnya sudah matang, baru tumpahkan kuahnya ini ke dalam. Baru nanti bawang gorengnya belakangan. Sedetail itu dia mengajar. Mencuci juga begitu. Nanti kalau kau merantau, kalau kau sekolah jauh, mungkin nanti susah, tak ada duit untuk laundry, cuci sendiri. Jangan masukkan celana, baju yang bernajis, kotor, itu berubah jadi najis. Nanti kalau kau pakai sholat, tak bisa dipakai sholat karena bernajis. Jadi gimana caranya? Masukkan dulu, setelah dicuci, dibilas. Setelah dibilas, disiram terakhir. Waktu siram terakhir itu bersolawat pakai air suci, mensucikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sampai sekarang itu saya ingat, saya ajarkan ke istri, saya ajarkan ke anak sebelum belajar fikih di Al-Azhar. Maka betul, barulah belakangan saya paham, oh ternyata itu makna al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama adalah ibu. Masakan yang paling enak adalah masakan ibu. Setelah meninggal, saya ajarkan istri, adik ipar, mbak yang memasak di rumah. Dulu dia selalu masak begini-begini, kalian buat macam ini. Dulu dia selalu masak begini. Lama-lama agak mirip rasanya, lama-lama supaya mereka belajar. Supaya apa? Ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi ibu-ibu, saya dapat kiriman video tentang suami 20 tahun menikah makan nasi bungkus. Waktu suaminya bilang, inilah penderitaanku, udah 20 tahun makan nasi bungkus. Istrinya, Ibu dapat tak kirimannya? Kalau belum nanti ku kirim. Padahal belajar masak itu mudah sekali.
masak asam pedas, masak sup, masak rendang, masak gulai, mudah sekali asal mau belajar. Anak-anak perempuan ajarkan. Zaman sekarang kan mudah Pak Ustaz, tinggal telepon, datang, Gojek, bawa makanan. Makanannya mungkin sama tapi rasanya beda, Besti. Ini kita ini sekarang masalah rasa ini. Air panasnya sama, tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya bisa beda. Kenapa? Karena yang membuat itu adalah buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Ini kadang ibu meremeh-temehkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, yang sepele. Alah, itu kan bisa si anu yang buat. Alah, masalah teknik kan bisa buat sendiri. Jangan sampai, jangan sampai nanti si bapak merasakan lebih nikmat teh yang dibuat si daripada yang ibu buat. Jangan sampai nanti saking dekatnya anak ibu dengan asisten rumah tangga, dulu namanya pembantu, sekarang asisten rumah tangga. Saking dekatnya anak ibu dengan asisten rumah tangga, pas pulang asisten rumah tangga demam anak ibu. Ibu keluar kota sebulan sehat dia. Ada yang lebih mengerikan lagi, pas asisten rumah tangga pulang, suami ibu yang demam. Jangan batuk Pak Ustaz. Ini tidak ada di Pontianak. Jadi nampaknya masak ini sepele, tapi dia sangat bermakna bagi laki-laki. Cuman tidak semua laki-laki berani mengucapkannya. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan saya ini adalah mewakili laki-laki yang tertindas. Makanya mereka kalau mendengar tausiah saya ini, gua banget Ustaz. Inilah yang selama ini yang kami ingin ungkapkan Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz sudah menjadi wakil rakyat laki-laki. Nah, ini saya tidak ada maksud lain supaya ibu lebih perhatian. Besok yang selama ini cuek, sepele, hanya masalah air minum, hanya masalah makanan, hanya masalah pakaian. Nah, ini praktek langsung. Saya sampai udah umur segini nih, saya lahir 1977, sekarang 2024, berarti umur sudah 47. Udah bolak-balik saya bilang 47, orang tetap juga bilang 27. Gimana lah. Tadi malam saya habis mandi di kamar rumah dinas Pak Bupati. Anduk itu saya letakkan di atas tempat tidur. Habis saya letakkan, begitu saya letakkan tempat tidur, langsung saya tarik lagi. Saya letakkan di tempat, mau cari tempat jemur tak ada, saya letakkan di belakang kursi. Kenapa? Karena almarhumah mak saya paling marah menengok anduk diletakkan di atas tempat tidur. Anduk tak boleh letak tempat tidur, celana mesti dilipat rapi, cara menyetrika menggosok begini, jangan sampai lipatan ujungnya ini 3. Pekan ini di sini, pekan ini harus 1. Ini harus diajarkannya itu dari mulai mencuci, memasak, menyetrika. Karena kau tak punya saudara perempuan. Nanti mana tahu kau merantau pergi jauh, kau akan mencuci, kau akan menyetrika, kau akan memasak. Jangan katakan anak kita siap senang, karena semua orang siap senang, tapi buat siap susah. Kalau siap susah, datang susah, dia siap. Tapi kalau siap senang, datang susah, nanti bunuh diri dia. Saya diajarkan untuk siap susah. Ketika senang yang datang, alhamdulillah. Ketika susah yang datang, saya siap masak sendiri, saya siap menyuci sendiri, saya siap hidup sendiri. Nah, jadi anak-anak kita ini diajarkan berdiri di atas kaki sendiri. 3. Dia seingat saya sangat tegas dalam masalah prinsip tidak boleh mengambil menganiaya orang. Malam
saya bawa mobil-mobilan kecil, udah mau tidur ini di atas tempat tidur, ingat tadi mobil-mobilan ngeng, kecil masih sebelum SD. Dapat dari mana ini? Dapat di jalan tadi, mak. Punya siapa? Antarkan ke tempat di jalan tempat dapat tadi. Masuk ke kepala sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena yang kau ambil di dunia ini, nanti di akhirat mobil ini akan menjadi besar dan kau akan memikulnya hari kiamat. Dulu karena kita anak kecil percaya aja, tapi setelah lama-lama saya berpikir, apa iya mobil itu jadi besar? Ternyata hadisnya ada. Walaupun dia tak pernah belajar hadis, hadisnya ada. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi banyak saya ketemu hadisnya belakangan, tapi ilmunya saya sudah dapat duluan. Tidak boleh membawa. Kawan saya ketika habis musim panen padi, itu banyak sarang burung tempua. Makanya ada pepatah Melayu, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pohon kelapa, tapi kalau sudah musim padi turun ke bawah. Habis musim padi, kawan-kawan ini banyak mengambil anak burung tempua. Ibu saya sangat marah. Jangan memelihara anak burung, karena kau sudah memisahkannya dengan induknya. Macam mana kalau kau diculik orang, dipisahkannya dengan aku, tahan hidup sendiri? Tidak. Maka saya tak pernah mengambil anak burung. Kalau mengambil anak burung sama induk-induknya sekalian, dikasih makan yang baik. Macam mana kalau kau tak dikasih makan? Selalu menarik sesuatu itu ke diri kita. Kalau burung punya induk, dipisahkan sakit, kau juga dipisahkan dengan ibu sakit. Begitulah dia, selalu ditarik perasaan ke kita. Pernah satu hari saya dibawa kondangan. Saat di tempat undangan itu, maaf, ada anak yang kurang sempurna, cacat. Mata saya menengoknya lama. Kita anak kecil nengok orang yang kurang sempurna lama. Begitu pulang, apa kata dia? Nanti kalau nampak begitu lagi jangan tengok lama-lama, karena tersinggung perasaan dia. Tengok sekali cukup. Dia itu tamu Allah, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita, karena dia tak berdosa. Sampai hari ini dimanapun saya tausiah, ceramah, bertamu, acara walimah, pesta, asal nampak saya orang yang tak sempurna, langsung saya ingat almarhumah, saya ingat pesan, langsung balik. Masuk ke kepala, ke otak, ke tangkai jantung, ke hati. Yang di kelas boleh jadi tak masuk. Kenapa? Karena itu hanya persiapan ujian akhir semester. Tapi kalau nasihat ibu itu luar biasa. Makanya saya heran, bisa-bisanya sekarang ada video anak-anak mengejek nenek-nenek, mengejek orang cacat, mengejek ibu-ibu. Kok bisa mereka mengejek? Mana ibunya? Kenapa ibunya tidak pernah mengajar? Ustaz kok ngajar menyalahkan ibu semua, bapak-bapak? Macam mana saya bapak? Bapak-bapak tak ada di sini. Bapak-bapak sibuk mencari nafkah. Yang paling lama dengan anak adalah ibu. Maka kalau nampak anak kurang ajar, itu berarti yang kurang ajar pendidikannya sangat tajam, merasuk ke dalam pikiran saya. Yang keempat, beliau sangat peduli pada pendidikan saya. Kalau libur semester sekolah SD, saya disuruh pulang ke kampung, nanti mengaji kepada Pak Tamrin. Pak Tamrin kepala sekolah SD, juara musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten. Ngaji ke rumah Pak Tamrin. Nanti kau ngaji ke rumah Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali adik ibu saya, pamannya dia, di Makkah 9 tahun, murid dari Sayyid Muhammad Sayyid Alawi, ayah dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nanti kau ngaji kepada Syekh Muhammad Ali. Dimasakkannya pulut kuning, pakai santan, dikasih kelapa, pakai gula merah. Diantarkannya lah saya ke rumah Pak Armawi Abdurrahman,
juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah tahun 1986-87. Ibu saya perempuan yang biasa, ibu rumah tangga, tinggal di kampung, berani menghadap ke pondok pesantren, jumpa dengan qori internasional hafal Quran. Itu tak terpikir oleh saya, kok nekat beraninya dia membawakan saya berjumpa dengan Ustadz Armawi. Ustadz, ini anakku, tolong ajar dia baca Quran. Setelah saya besar SMP, dibawakannya lagi saya ke Syekh Azra'i Abdul Raub bersama ibu angkat saya, bersama ibu kandung saya, dibawakannya mengajar. Dia tidak pernah bosan membawakan saya ke guru mengaji, ke guru mengaji, ke guru mengaji, ke guru mengaji untuk baca Quran. Kalaupun tak khatam, kau dapat barokahnya. Kalau dapat ulama, datang ulama, dijumpakannya saya, disuruhnya cium tangan, dihembuskannya kepala, diusapkannya kepala, minta doakan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, selalu ustadz-ustadz penceramah di kampung itu diundangnya makan ke rumah hanya untuk mendoakan kami. Itu saya yakin dan percaya, doa-doa para ulama itu, dia keinginannya luar biasa. Sampai ketika dia umur 70 tahun, adik saya sibuk, saya sibuk, cucu-cucunya dibawanya naik angkot, naik bis di Pekanbaru ke Masjid Agung Ar-Rahman, jarak 10 kilo. Dibawanya cucu, satu umur 5 tahun, satu umur 7 tahun, diserahkannya ke guru mengaji. Dia duduk di situ pagi Ahad. Masjid Ar-Rahman ada pengajian diisi oleh Dr. Khairun Nas Jamal, baca Quran. Sampai di bis ditanya sama orang di bis, ibu umur 70 bawa cucu 2, bahaya ini. Nekat sekali anak ibu membiarkan ibu bawa cucu. Siapa nama anak ibu? Abdul Somad. Di antara orang di rumah. Oh, mak Ustaz Somad rupanya. Di antara orang di rumah. Sampai tua dia tetap membawa cucu-cucunya. Maka saya sangat heran kalau ada orang hari ini tidak pernah membawakan anaknya ke masjid, mengenalkan ke ulama, memintakan doa kepada habaib. Tugas dia hanya mengandung, melahirkan. Ibu, engkaulah mulia, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Bukan cuma itu tugasmu, membawa anak, memberi motivasi, mengajarkan. Yang terakhir, yang kelima, mendoakan. Beliau punya buku khusus, bukunya saya simpan dalam koper. Ketika dia meninggal, saya buka lemarinya, buku-buku zikir doanya dengan mukena telekungnya, dengan kain sarung yang selalu dia pakai, dengan jilbabnya, saya simpan dalam koper. Kalau saya rindu, saya buka, saya cium. Sampai hari ini masih ada. Dia kalau jam 2 malam bangun sampai subuh tak tidur, dibacanya lah buku itu, zikir itu. Buku dia sendiri yang dari gadis dia dulu dia pegang, dia baca. Menurut dia bacaan dia itu yang lebih hebat. Kalau saya kasih tahu, ini lebih hebat daripada kau lagi. Bacaan itulah yang dia baca, dia zikir. Tapi dia tak pernah cerita ke saya. Sampai akhirnya saya bawa dia dulu, kalau ceramah kemana-mana saya bawa. Ada kawanku mau jumpa, kata dia. Saya bilang, ayolah, jumpa di kamarnya atau di lobi? Di lobi aja, lobi. Mereka dua ngobrol, saya pura-pura main HP, tapi telinga saya sebetulnya nguping apa cakap orang. Ditanyalah sama kawannya ini, apalah kau doakan anak kau Abdul Somad ini, kata kawannya. Kata dia, tiap malam ku bacakan dia Al-Fatihah 100 kali. Untuk kesehatan anakku Al-Fatihah, untuk keselamatan anakku Al-Fatihah, bukakan pintu hatinya Al-Fatihah, jauhkan dia dari maksiat Al-Fatihah, berikan dia pemahaman yang benar Al-Fatihah. 100 kali saya dibacakannya Al-Fatihah. Maka ketika dia meninggal, lama saya menung, jangan-jangan matilah aku sekali ini, udah tak dapat Al-Fatihah lagi. Rupanya barokahnya sampai sekarang. Satu ketika ada ibu-ibu yang selalu datang menjenguk ke rumah, WA ke saya, Ustadz, saya tadi lewat di depan rumah mak Ustadz, ingat saya cerita dia dulu Pak Ustadz. Apa ceritanya, Bu? Kata dia, aku kalau bangun malam, waktu Somad itu tidak pergi pengajian ceramah, dia ada di rumah,
Kuzikirkan dia di depan pintunya itu tahlil la ilaha illallah. Berapa kali? 1000 sampai 3000 kali. Kudoakan kepada Allah supaya dia husnul khatimah, supaya dia istiqomah, supaya dia baik. Tak pernah sekalipun diceritakannya ke saya, tak pernah dia memuji saya, tak pernah sekalipun saya dipujinya. Bahkan pernah ada masjid dekat rumah, musola kecil, musola Al-Ma'mur namanya, ada pengajian tentang puasa bulan Rajab. Mak saya ini puasa bulan Rajab, Sya'ban full. Saya bilang, mak udah tua, ini puasa ini tak perlu banyak-banyak kali, banyak amal lain. Kata ustadz kami di situ, di musola itu, afdol. Saya bilang, aku nih ustadz, mak. Aku nih ustadz hebat, aku nih sudah. Bagi dia ustadz, dia itulah yang paling hebat. Pergi dia umrah, didampingi oleh pembimbing umrah. Pulang dia umrah, diceritakannya tentang ustadznya itu. Saya kemarin umrah, pembimbing saya itu mantap kalimat, bisa kok macam dia. Tak pernah saya dipujinya sekalipun. Lalu kemudian ketika saya bawa dia tabligh akbar, penuh masjid sampai ke bawah tanah lapang. Dalam hati saya, ini nanti pulang pasti dibilangnya aku hebat ini. Pas pulang ditanyanya saya pelan-pelan, ada yang mau kutanya sama kau. Apa mak? Apa mak? Kau tidak memelihara jin kan? Jangan kau memelihara jin. Pesan atukku dulu, kalau melihara jin susah kau mati nanti. Kenapa mak nuduh saya melihara jin? Jangan-jangan kau punya jin sehingga jamaah itu beramai datang. Dianggapnya saya punya jin. Saya tahu dia kagum dengan saya setelah dia meninggal. Meninggal dia 11 Rajab, 18 Maret, malam Senin, habis makan sahur. Puasa Senin, umurnya 71 tahun. Saya tanyalah ke makcik yang mengawani dia, menemani dia malam itu. Apalah kerja dia malam itu, malam terakhir tuh makcik. Karena waktu itu saya malam di Madura. Malam itu dia bangun jam 2. Dia tahajud, habis itu dia witir, habis itu dia berzikir, membaca buku zikirnya itu, habis itu dia makan sahur. Habis makan sahur menunggu azan subuh, ditontonnya video kau di YouTube. Barulah saya tahu rupanya dia mengagumi saya diam-diam. Tak pernah diceritakannya itu. Itulah agaknya yang dapat saya ceritakan. Pesan dari Ustadz Lukman, tolong ceritakan bagaimana ibu Ustadz mendidik Ustadz. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap Ustadz, mungkin karena tinggal 7 menit menuju asar. Sebelum kita mengakhiri majelis ini, nampaknya harapan dari ibu-ibu ditutup doa yang mungkin dipimpin sama Ustadz. Silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma usil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.